Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore. Sore ini kita bisa bertemu bersama pimpinan-pimpinan Bawaslu. Hari ini hadir Teh Loli. Selamat sore Teh Loli. Terima kasih kesempatannya telah hadir, meluangkan waktunya. Pak Ketua, Pak Bagja, terima kasih Pak telah memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk berdiskusi untuk sore ini. Kemudian Pak Erwin, selamat sore Pak, dan Pak Puadi. Ya mungkin sore ini sesuai agenda yang telah disebarkan teman-teman, akan ada diskusi terkait dengan hasil evaluasi atau perjalanan pengawasan pemilu tahun 2024 oleh Bawaslu RI yang kemarin tahun 2022 itu sudah dimulai sejak bulan Agustus ya. Juni untuk untuk seremonialnya mungkin dibuka Juni ya Pak Bagja. Cuman untuk teknisnya mungkin dimulai Agustus, dari awal Agustus kemudian sampai kemarin akhir Desember itu ditetapkan ada 18 parpol yang sudah menjadi peserta pemilu 2024. Nah, sore ini kita akan mendengar dari para pimpinan Bawaslu mengenai evaluasi dari tahapan yang sudah berjalan tersebut. Kemudian juga nantinya kita akan mendengar bagaimana pandangan ke depan untuk tahun 2023 untuk pengawasan Bawaslu RI. Nah, sebelumnya juga saya sampai lupa nih Pak memperkenalkan diri. Ya, saya Ahmad Satrio, kebetulan dipercaya untuk sore hari ini memandu diskusi kita dari kantor berita politik Ermol, dan juga sekaligus dipercaya teman-teman untuk menjadi ketua koalisi keluarga pemilu. Ermol. Iya. Itu. Oke, mungkin untuk pembuka atau pemantik diskusi kita untuk sore hari ini mungkin dari Pak Bagja bisa memberikan gambaran umumnya mengenai evaluasi tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang sudah terlaksana di tahun 2022. Mungkin untuk waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Mas. Siapa? Saya Satrio dari RMOL, Rakyat Merdeka Online, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat teman-teman semua. Kami ucapkan selamat Natal bagi yang merayakan, dan juga selamat tahun baru bagi kita semua. Semoga tahun baru kali ini lebih baik lagi dari tahun kemarin. Dan juga kami berterima kasih atas undangannya. Jadi yang undang bukan kami, yang undang beliau, Mas Satrio. Sebagai pembuka pada Januari, 3 Januari ini, maka tahapan pada saat ini adalah tahapan verifikasi administrasi pencalonan DPD. Jadi sekarang teman-teman Bawaslu tingkat kabupaten kota sedang mengawasi verifikasi administrasi berkas teman-teman DPD yang ada pada saat ini. Jadi dulu ditekankan pada provinsi, sekarang berbeda. Teman-teman KPU memulainya dari kabupaten kota. Ini juga selaras dengan kami, akhirnya pada saat ini teman-teman sekarang di seluruh Indonesia sedang melakukan pengawasan terhadap verifikasi administrasi DPD. Di sela-sela itu juga tahapan yang sekarang lagi berlangsung adalah tanggal 4 Januari yang lalu pelantikan seluruh PPK se-Indonesia. Jadi sekarang sudah teman-teman penyelenggara KPU sudah mempunyai kekuatan yang sampai dengan kabupaten, sampai dengan kecamatan, sama dengan Bawaslu. Kemudian pada saat ini juga dibuka seleksi untuk pengawas kelurahan dan desa di seluruh Indonesia. Dan saat ini juga sama dengan Bawaslu, KPU membuka penerimaan seleksi PPS kemarin, dan kemarin diperpanjang kalau tidak salah. Perpanjang. Jadi sekarang proses-proses sedang berlangsung, tahapan sedang berlangsung terus,
Dan saya kira banyak hal menjadi catatan dari tahun 2022, kemudian sekarang tahun 2023. Catatan kritis kami tetap pertama kali kami mengingatkan KPU, Bawaslu mengingatkan KPU agar membuka seluruh proses tahapan penyelenggaraan pemilu dengan baik kepada masyarakat. Apa itu? Tadi pencalonan DPD, pemutakhiran data pemilih juga sekarang sudah dimulai. Oleh sebab itu saya kira saya bersama-sama baik KPU dan Bawaslu melakukan proses-proses yang ada dalam penyelenggaraan pemilu pada saat ini. Jadi tidak ada kemudian isu penundaan pemilu. Saya kira isu itu isu 2022 lah. Sekarang 2023 proses telah berjalan, sehingga kemudian tidak ada lagi isu seperti itu, dan kami kira isu-isu seperti isu tidak baik, isu-isu yang tidak benar, dan insya Allah penyelenggaraan pemilu kita masih tetap pada on the track pada saat ini. Selanjutnya Teh Loli, monggo silakan dari Teh Loli dulu sebagai pembuka biar teman-teman fresh, karena yang membuka adalah wanita. Kami harapkan bisa diikuti terus. Terima kasih. Mangga Teh Loli. Ya, terima kasih Pak Ketua, terima kasih Mas Satrio sebagai pihak yang mengundang kami semua untuk bisa bertemu dengan sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih karena semuanya nampak sehat dan bersemangat di tahun baru ini ya. Mudah-mudahan tahun baru membawa semangat baru dengan mentalitas kita yang sama-sama kuat untuk pemilu yang lebih baik di 2024. Sahabat-sahabatku sekalian, merespon dari undangannya teman-teman KPP, maka ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, dari sisi refleksi dan evaluasi kerja Bawaslu saat tahun 2022. Karena saya divisi pencegahan Parmas dan Humas, maka saya akan bicara di ranah itu. Karena nanti ada Bang Herwin, ada Bang Puadi yang akan bicara pada konteks SDM organisasi dan penanganan pelanggaran. Pertama, sahabat-sahabatku sekalian, karena perspektif kerja Bawaslu saat ini adalah mengedepankan pencegahan, maka salah satu garis linier yang kami dorong sampai yang bawah adalah kuatnya pencegahan. Kuatnya pencegahan ini selama 2022 kami lakukan misalnya satu, dengan membuat himbauan, surat-surat pencegahan, bisa dalam bentuk himbauan-himbauan, itu ada di 26 surat himbauan yang kami edarkan, termasuk untuk partai politik peserta pemilu, termasuk untuk KPU, termasuk untuk tokoh masyarakat, dan semuanya. Sehingga dalam konteks ini, himbauan secara formal itu sudah dilakukan Bawaslu, misalnya pertama soal memastikan semua pihak menahan diri untuk mencegah tensi politik tinggi, misalnya mengajak semua orang untuk tidak melakukan politisasi SARA. Nah, yang berikutnya, sahabat-sahabatku sekalian, di tahun 2022 juga dalam konteks pencegahan, itu kita misalnya membuka posko aduan berkenaan dengan pencatutan nama saat proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. Saat ini, di 2023, seperti Pak Ketua sampaikan, kita sedang berproses untuk pencalonan DPD. Maka salah satu langkah pencegahan yang dilakukan Bawaslu adalah membuka posko aduan jika ada masyarakat yang merasa namanya dicatut sebagai pendukung dari salah satu calon anggota DPD. Ini sebagai wujud bagi perlindungan hak akan dukung dan tidak mendukung dalam konteks politikan kita, sehingga dia sifatnya lebih transparan. Yang ketiga, sahabat-sahabatku sekalian, ketika ketika tahun 2022 juga, salah satu yang kemudian konteks pencegahannya adalah, yang kita evaluasi adalah, misalnya terbatasnya akses Bawaslu untuk mendapatkan informasi yang seharusnya bisa didapatkan, tetapi karena keterbatasan undang-undang tidak mampu ditembus oleh Bawaslu, misalnya untuk akses sipol kemarin. Nah, pada konteks ini maka evaluasi kami adalah untuk proses muntarlih yang saat ini sedang berlangsung, maka kami sudah melakukan juga perjanjian kerjasama dengan Dukcapil untuk memastikan kalau KPU tidak bisa memfasilitasi data, memberikan share data untuk proses muntarlih yang baik, maka Bawaslu tetap mempunyai data akurat lain. Nah, saat ini PKS sudah ditandatangani,
kami sudah lakukan, sehingga untuk kerja Muntarlih ini Bawaslu akan punya data pembanding dari Dukcapil. Tetapi evaluasi dan refleksinya adalah karena sesama penyelenggara pemilu, maka kami tetap berupaya membangun komunikasi, koordinasi dengan teman-teman KPU supaya membuka akses data yang ada di KPU. Karena sesungguhnya kerja Bawaslu adalah kerja untuk memastikan teman-teman KPU juga akan tepat secara prosedur, mendapatkan informasi yang seharusnya itu dimiliki oleh Bawaslu. Jalan keluarnya adalah kita salah satunya bekerja sama dengan pihak lain untuk memastikan kita punya data yang bisa digunakan untuk pembanding dari proses Muntarlih. Karena ini menyangkut hak pilih warga negara. Nah, yang berikutnya untuk konteks partisipasi masyarakat, dalam konteks Parmas selama 2022, kita menyadari bahwa sekarang ada kolaborasi, maka bagi Bawaslu membangun kerjasama dengan seluruh stakeholder, seluruh pihak yang punya kepentingan yang sama itu menjadi penting. Salah satu yang ingin saya contohkan, misalnya selama 2022 kita membangun komunikasi dengan teman-teman alumni SMA Jakarta, menggunakan momentum olahraga, tetapi kemudian ini mengajak mereka untuk sama-sama peduli terhadap pemilu. Apa hasilnya? Di 2023 ini teman-teman ASBJ itu, asosiasi teman-teman yang ada SMA, alumni SMA se-Jakarta, itu kemudian akan melakukan upaya yang luar biasa menurut saya, karena inisiatif mereka, tanggal 29 nanti mereka akan melakukan deklarasi dengan mengundang teman-teman seniman yang lebih masif lagi. Untuk apa? Untuk sama-sama menjadi pengawas partisipatif, memastikan pemilu kita terkontrol. Nah, ini adalah salah satu evaluasi yang bisa saya share soal Parmas. Soal Humas, sahabat-sahabatku sekalian, soal Humas cara mengevaluasinya untuk 2022 sederhana. Pertanyaan saya, apakah teman-teman merasa terfasilitasi oleh media centernya Bawaslu? Satu. Yang kedua, apakah proses publikasi, cara sahabat-sahabat menggali informasi terhadap Bawaslu sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh teman-teman jurnalis yang tergabung di KPP atau belum? Kalau belum, maka ini menjadi refleksi dan evaluasi. Sebisa mungkin kami berlima menyadari bahwa keterbukaan informasi adalah keniscayaan. Jadi Bawaslu memang harus terbuka dengan teman-teman media sehingga informasi ke masyarakat tersampaikan secara masif. Kalau dalam titik kehumasan ini ada yang perlu dievaluasi, dengan senang hati kami membuka diri bagi teman-teman di KPP untuk bisa menyampaikan, sehingga kita nanti akan menemukan titik temu yang lebih oke untuk pengawalan 2023. Untuk proyeksi 2023, pencegahan Parmas dan Humas, kami memastikan akan semakin berkolaborasi dengan banyak orang, memaksimalkan seluruh upaya pencegahan karena IKP sudah dikeluarkan, indeks kerawanan pemilu, itu tidak hanya berlaku buat orang luar, tetapi sesungguhnya itu senjata bagi internal kami, supaya seluruh program itu tepat sasaran, tepat guna, dan mampu meminimalisir soal IKP yang sudah diluncurkan. Terima kasih sahabat-sahabatku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, terhormat Pak Ketua dan Pak Loli dan Bang Fuadi, dan Ibu Bapak, saudara sekalian. Dari kami terkait dengan kelembagaan dan pengawasan tahapan, setelah dilantik oleh Presiden tanggal 12 April 2022, maka Bawaslu target pertama adalah menyelesaikan peraturan Bawaslu tentang pola hubungan antar kerja. Nah, itu sudah dilakukan di tahun 2022 dengan ada peraturan Bawaslu 3 2022 yang titik krusialnya adalah bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu tidak mengacu kepada unit atau divisi yang selama ini ada, tetapi dilakukan oleh ketua dan anggota Bawaslu. Sehingga teman-teman sekalian, nanti ketika ada laporan atau informasi terkait dengan pengawasan tahapan, itu bisa saja dilakukan oleh beberapa anggota Bawaslu sesuai dengan PIC masing-masing. Sebagaimana diketahui bahwa kami dengan pengendalian Pak Ketua selaku
penanggung jawab pengawasan dan terkait juga dengan akuntabilitasnya oleh Telwali, maka sudah dibagi pengawasan tahapannya. Biasanya ini kita sudah melewati pengawasan tahapan pendaftaran verifikasi partai politik dan penetapan partai politik peserta pemilu, sudah kita lewati tanggal 14 Desember kemarin, plus yang Partai Umat sudah ditetapkan 25 partai politik yang akan mengikuti peserta pemilu di 2024. Dan itu dilakukan oleh Datoto, dan saya diberikan amanat oleh Pleno untuk mengawasi tahapan terkait dengan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Awalnya stressing point kami terkait dengan DPRD Kabupaten Kota. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, juga terkait dengan adanya penataan dapil dan alokasi kursi untuk DPRD dan DPRD provinsi, maka Bawaslu di bulan Januari ini akan mengkonsolidasikan diri lagi untuk mempersiapkan apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu terkait dengan pengawasan tahapannya. Dan kami berharap tadi juga Jalur Jembatan menyampaikan ada kerjasama dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, maka di samping kami berharap KPU memberikan data terkait dengan data DAK2 dan peta wilayah terkait dengan penataan dapil, juga kami berharap nanti akan dikomunikasikan dengan Ditjen Dukcapil agar mendapatkan data alternatif sebagai bagian dari Bawaslu untuk memberikan masukan kepada KPU apabila nanti akan masuk dalam penataan dapil dan alokasi kursi. Juga kami juga diberikan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terkait dengan Pak Ketua yang sampaikan tadi, pembentukan PPK, juga nanti ada pembentukan PPS, ada beberapa catatan yang sudah kami berikan kepada KPU melalui surat himbauan, juga ada beberapa memang harus diproyeksi dalam proses rekrutmennya. Walaupun juga punya problem tersendiri yang menjadi catatan kita bersama. Kemudian yang berikut terkait dengan kelembagaan, kita di 2022 sudah membentuk Bawaslu Provinsi 75 orang untuk 25 provinsi yang anggotanya akhir masa jabatannya berakhir di bulan September 2022. Itu 75 orang kita lantik, dan saat ini untuk proses rekrutmen Bawaslu Provinsi tetap jalan. Untuk posisi sekarang sudah dihasilkan oleh tim seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat untuk 10 besar. Kemarin sudah diserahkan secara resmi kepada Bawaslu, dan nantinya Bawaslu akan menjadwalkan fit and proper test dan direncanakan pelantikannya sudah akhir masa jabatan tanggal 13 Februari 2023 ini. Kami juga sudah membentuk tim seleksi di 3 provinsi, dalam hal ini Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Aceh, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau tidak salah itu mulai besok dan lusa tim seleksinya kami undang ke Jakarta untuk ada pembekalan dari Bawaslu. Itu secara ini. Kemudian nanti untuk Bawaslu Provinsi sisanya kita akan lagi tahapan berikut, ada proses seleksi untuk Bawaslu Provinsi untuk tahap berikut terkait dengan Jawa Barat, Sumatera Utara, Papua, dan 3 DOB Papua. Ini Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Dan yang terakhir untuk provinsi, kita kembali lagi, karena akhir masa jabatannya di bulan Juli tahun 2023, untuk 25 provinsi yang awalnya sudah dibentuk 3 orang, ini akan dibentuk juga penambahannya anggota, baik yang 2 maupun yang 4 anggota untuk tahun ini. Di samping juga masih ada yang Provinsi Bali dan Provinsi Papua Barat Daya. Jadi itu satu rangkaian. Nanti terakhir pada bulan Juli 2023 itu Bawaslu Provinsi minus Kalimantan Barat, karena Kalimantan Barat itu untuk tahun ini hanya bentuk 2 orang Al-Kongres saja, yang 3 orang itu nanti di tahun 2025. Kemudian untuk Bawaslu Kabupaten Kota kita secara serentak tanggal 15 Agustus 2023 itu akhir masa jabatannya, dan prosesnya itu akan kita lakukan di tahun ini. Jadi ini untuk Bawaslu Provinsi Kabupaten Kota itu sebagian besar itu kita akan selesaikan, kecuali Kalimantan Utara yang memang 3 anggotanya nanti tahun 2025.
Kemudian Bawaslu sudah membentuk Panas Kecamatan. Itu kita memang sudah melantik di tanggal 28 Oktober lalu. Panas Kecamatan itu di 7.266 Panas Kecamatan, walaupun saat ini masih ada usulan kecamatan baru karena berdasarkan pembentukan PPK oleh KPU ini ada penambahan jumlah kecamatan Indonesia dan kita lagi sesuaikan berdasarkan regulasi ketentuan yang ada, termasuk juga nantinya ada beberapa kecamatan yang perlu ada pengisian lagi karena kemarin karena force mayor, karena persoalan banjir di beberapa daerah, apalagi di Kalimantan, itu belum lengkap terkait dengan. Dan di tahun ini, bulan Januari, Pak Ketua saya sampaikan tadi, kita akan membentuk Panas Kelurahan Desa. Lagi persiapan, mudah-mudahan akhir bulan Januari kita mulai running, mulai terkait dengan seleksinya. Kalau posisi jadwal di kita ada di data di kita ada 83.436 jumlah desa kelurahan di Indonesia. Nanti kita konsolidasi lagi apakah ada penambahan berdasarkan keputusan saya dari pemerintah dalam ini Kementerian Dalam Negeri, termasuk juga nantinya di Januari Februari kita lagi melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan KPU terkait dengan pembentukan Panas di luar negeri. Ini ada sedikit yang akan catatan bersama apakah adanya panitia pemilihan luar negeri itu otomatis akan ada Panas luar negeri atau justru kita mengambil sebagian saja. Karena pengalaman di pemilu 2019 tidak semua ada panitia pemilihan luar negeri yang ada Panwasnya. Nah, kita akan menentukan berapa jumlah titik pengelompokan Panas luar negeri itu yang karena terkait juga dengan anggaran. Yang berikut terkait dengan adanya Perpu 1 2022 tentang pengawasan di daerah DOB, daerah otonomi baru di Papua dan Papua Barat. Nah, kami sudah menunjuk kawan-kawan Bawaslu Provinsi Papua untuk membantu Bawaslu RI melakukan pengawasan di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Dan Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk membantu Bawaslu RI untuk melakukan pengawasan di Bawaslu di Provinsi Papua Barat Daya. Ini tetap di bawah koordinasi, di bawah kendali dari pada Bawaslu, hanya pemberian surat mandat bagi tanggung jawab pengawasannya itu ada di Bawaslu. Ini kawan-kawan Bawaslu Provinsi Induk, Papua dan Papua Barat itu melaporkan secara rutin kepada Bawaslu terkait hal ini. Nah, teman-teman sekalian, terkait dengan sekretariat, kami lagi mempersiapkan karena ada peraturan Bawaslu 3 2022 tentang pola hubungan tentang kerja pengawas pemilu, maka otomatis dia harus ditindaklanjuti dengan adanya peraturan Bawaslu tentang susunan organisasi tetap kerja bersekretariatan. Bawaslu lagi mempersiapkan itu, mudah-mudahan 1-2 bulan ini bisa kita hasilkan supaya nantinya dia bisa menunjang tugas-tugas pengawasan, tugas-tugas dari ketua anggota Bawaslu sebagai fungsi fasilitasi. Terkait juga nantinya kami lagi mengkonsolidasikan diri termasuk koordinasi dengan kementerian lembaga terkait dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN RB dan lembaga BKN untuk penugasan atau dipekerjakan pegawai negeri sipil yang akan membantu Bawaslu. Karena ini harus dikoordinasikan, ada terkait dengan Undang-Undang ASN dan peraturan turunannya yang memang bukan kewenangan Bawaslu untuk melakukan ini. Jadi kita koordinasi mudah-mudahan dipermudah adanya kawan-kawan pegawai negeri sipil akan membantu Bawaslu provinsi, kabupaten, kota, apalagi Panas Kecamatan, sehingga bisa difasilitasi terkait ini. Ada beberapa daerah yang memang masih kita proses, mudah-mudahan dalam waktu dekat. Termasuk juga nantinya kami sih berharap ada solusi terkait dengan adanya pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil di Bawaslu yang seringkali disebut honorer, supaya nantinya ada kejelasan di mana mereka akan bertugas, karena sesuai dengan peraturan pemerintah yang terkait dengan manajemen P3K, masa tugas mereka pengangkatan staf honorer itu hanya sampai pada bulan November 2023 karena masa berlaku 5 tahun sejak peraturan pemerintah tersebut. Nah, ini mudah-mudahan bisa ada solusi terkait dengan ini, termasuk juga nantinya diharapkan ke depan tidak ada penarikan pegawai negeri sipil yang diperbantukan dipekerjakan di jajaran kita, karena memang harus diakui Bawaslu ini kelembagaannya
itu sebagian besar itu masih ditopang oleh sekretariat kami dari pemerintah daerah. Nah, ini yang memang perlu bantuan dari pemerintah daerah supaya nantinya tidak ada penarikan pegawai negeri sipil yang diperbantukan. Kita apalagi terkait dengan kita memerlukan 2 orang panwas kecamatan yang dari PNS yang akan bertugas selaku koordinator sekretariat dan semacam pemegang uang muka, semacam pembuang uang kas yang nanti akan bertugas untuk itu. Teman-teman sekalian dari sisi kelembagaan yang yang sementara kita akan lakukan, mudah-mudahan secara kelembagaan Bawaslu termasuk juga terkait dengan pelanggaran kita laporan tadi untuk posisi kemarin terakhir kita masih bertunggu besok tanggal 6 laporan di seluruh Satker Satuan Kerja Bawaslu posisi realisasi anggaran Bawaslu saat ini 83%. Jadi laporan mudah-mudahan besok itu karena memang ada beberapa Satker yang belum melaporkan dan terakhir besok tanggal 6 bagian dari kita. Jadi kita sampai kepada 83% untuk realisasi anggaran di anggaran tahun 2022. Demikian Pak Ketua, Ibu Bapak yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru. Selanjutnya Pak Wali. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, saya hormati Pak Darwin, Wali, dan Mas Media. Pertama saya ucapkan terima kasih dan apresiasi untuk teman-teman media yang telah mengundang pimpinan Bawaslu untuk menyampaikan beberapa laporan hasil pengawasan 2022. Kemudian juga kita program-program pelanggaran di 2023. Sejatinya Bawaslu ini terutama kita penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, diundang dan tidak diundang memang merupakan satu kewajiban kita untuk menginformasikan terkait beberapa hal yang berkaitan dengan hasil Bawaslu. Apalagi kita Bawaslu ini sebagai badan publik yang sudah mendapatkan pendidikan yang Bawaslu terinformatif, kita sudah 5 kali mendapatkan pendidikan. Saya akan sampaikan terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bawaslu khususnya di Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi akan menyampaikan terkait beberapa hal. Yang pertama, data penanganan pelanggaran administrasi pemilu di 2024 per tanggal 4 Januari 2023. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota selama periode tahun 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023 telah melakukan proses penindakan pelanggaran administrasi pemilu, di mana dalam proses tersebut terdapat sejumlah 109 temuan dan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Dari 109 temuan dan laporan tersebut terdapat 20 temuan dan laporan dihentikan. Kemudian sebanyak 69 laporan dan temuan dinyatakan terbukti dan 10 laporan temuan dinyatakan tidak terbukti. Adapun sebaran penanganan atas temuan dan laporan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota sebagaimana ya disebut di atas akan saya sampaikan secara rinci. Pertama, pendaftaran partai politik. Setelah penutupan pendaftaran partai politik di KPU, Bawaslu menerima 17 laporan dugaan pelanggaran administratif dari beberapa perwakilan partai politik yang oleh KPU pendaftarannya tidak diterima, meliputi, saya akan sebutkan Partai Berkarya. Ini ada 2 laporan dari pengurus yang berbeda. Kemudian Partai Pelita, Partai Ibu, Akar, PKR, PBI, Partai Kongres, Partai Pandu Bangsa, PBB, PPB, Pandai, Partai Perkasa, Partai Masumi, Partai Kedaulatan, Partai Reformasi, Partai Pelita, Partai Republik 1.
Sementara Panwasli Provinsi Aceh menerima 1 laporan dari Partai Amanat Reformasi atau PAR, sehingga total ada 18 laporan yang diterima oleh jajaran Bawaslu terkait dugaan pendaftaran partai politik. Nah, persoalan yang mengemuka dalam laporan-laporan tersebut adalah terkait dengan masalah kaitannya dengan penginputan dokumen dan data partai politik pada sistem informasi partai politik atau SIPOL. Nah, terdapat 18 laporan tersebut, sebanyak 9 laporan dinyatakan dihentikan melalui putusan pendahuluan karena uraian peristiwanya atau syarat materinya tidak jelas, sementara 9 laporan lainnya dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan dan oleh Bawaslu dinyatakan KPU tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Kemudian di tahapan verifikasi administrasi, pada tahapan verifikasi administrasi terdapat 75 temuan Bawaslu, kabupaten atau kota terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU. Kabupaten kota berupa klarifikasi keanggotaan partai politik yang dilakukan melalui video call. Ada 75 temuan tersebut terjadi dan disidangkan oleh 13 Bawaslu Provinsi. Hasil pemeriksaan oleh Bawaslu Provinsi yaitu 11 temuan dihentikan melalui putusan pendahuluan, 64 temuan dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi oleh KPU Kabupaten Kota dan diberi sanksi teguran untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Di Jawa Timur terdapat 1 temuan terkait dengan ketiadaan data keanggotaan partai buruh dalam SIPOL dalam pelaksanaan verifikasi administrasi. Kemudian hasil pemeriksaan terhadap temuan ini menyatakan KPU Kabupaten tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi. Kemudian di tahapan verifikasi faktual, terdapat 4 temuan dan 1 laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi pada tahap verifikasi faktual. Yang pertama, KPU Kabupaten Mamuju atau Sulbar melakukan verifikasi faktual sebanyak 2 kali untuk anggota partai politik yang sama yang hasilnya semula TMS karena membuat pernyataan bukan sebagai anggota atau perpak pertama berubah menjadi MS karena diberi kesempatan untuk mencabut pernyataan kedua. 1 temuan diberi sanksi teguran oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Kedua, KPU Kota Baru atau Kalsel tidak melakukan perpak terhadap keanggotaan parpol berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten terhadap sampel perpak, tetapi menyatakan status pada hasil akhir 1 temuan, diberi sanksi teguran oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. 3, KPU Kabupaten Pidi atau Aceh tidak mengisi alat kerja atau formulir perpak secara lengkap. Namun terhadap hasil akhir 1 laporan diberi sanksi teguran dan diperintahkan untuk melakukan perbaikan administrasi oleh Panwasli Provinsi Aceh. 4, KPU Kabupaten Agam dan KPU Kabupaten Pasaman di Sumbar tidak melakukan perpak secara door to door, tapi langsung dengan cara mengumpulkan anggota parpol. Ini masuk di 2 temuan. Bawaslu Provinsi Sumbar menyatakan KPU Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman melakukan pelanggaran administrasi dan diberikan sanksi teguran. Pada tahapan penetapan partai politik, setelah penetapan partai politik, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima 1 laporan terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam pleno rekapitulasi hasil verifikasi perbaikan dan keanggotaan partai politik. Saat ini laporan masih dalam proses pemeriksaan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi sambil menunggu pembacaan putusan nanti. Kemudian penyerahan dukungan bakal calon anggota DPD, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah menerima 2 laporan terkait dengan pendaftaran bakal calon anggota DPD di Sumatera Barat. Laporan perihal dikembalikan dokumen dukungan bakal calon anggota DPD oleh KPU Provinsi Sumbar. Laporan masih dalam proses pemeriksaan. Kemudian proses seleksi panitia pemilihan kecamatan PPK. Pada proses seleksi PPK yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota, jajaran Bawaslu menemukan atau menerima laporan sebanyak 1 temuan
dan 6 laporan terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi yang semuanya masih dalam proses pemeriksaan. Rinciannya adalah sebagai berikut: 1 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 1 laporan, 2 di Provinsi Riau sebanyak 1 temuan, dan 3 di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1 laporan, 4 di Provinsi Banten sebanyak 1 laporan, 5 di Provinsi Lampung sebanyak 2 laporan, dan 6 di Provinsi Jawa Timur sebanyak 1 laporan. Kemudian untuk pencapaian pusat data dan informasi tahun 2022 per tanggal 4 Januari dalam menjalankan tugas kewenangannya, Bawaslu melalui Pusdatin sampai dengan 4 Januari telah melakukan beberapa hal. Pertama, kaitannya dengan kebijakan hukum. Perbawaslu nomor 1 tahun 2022 perubahan atas Perbawaslu nomor 10 tahun 2019 tentang pengelolaan pelayanan informasi publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota. Kemudian yang kedua, pengembangan aplikasi. Kita melakukan aplikasi Assessment Question, MONEP di keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi untuk penilaian evaluasi keterbukaan informasi publik. Kemudian pengembangan website PPID tahun 2022, aplikasi Learning Management System, aplikasi audit internal, pengembangan layanan PPID terintegrasi. Jadi ke depan ini pencegahan dengan Siwaslu-nya, sengketa dengan SIPS-nya, penanganan pelanggaran dengan sigap lapornya ke depan akan ke arah kepada satu proses terintegrasi antara satu aplikasi dengan yang lainnya. Kemudian pengembangan aplikasi layanan PPID terintegrasi mobil Android Bawaslu dan Bawaslu Provinsi, portal helpdesk Pusdatin yang digunakan untuk melakukan permintaan layanan Pusdatin, pembangunan layanan terintegrasi Bawaslu, kemudian pengembangan aplikasi IMM. Nah, program kegiatannya ke depan untuk penyusunan arsitektur SPBE Bawaslu, penyusunan peta rencana SPBE Bawaslu, pemeliharaan jaringan internet, pengelolaan pusat data informasi. 16 PPID provinsi mendapat informatif. PPID Bawaslu RI berhasil mempertahankan 5 kali berturut-turut informatif sejak tahun 2018. Kemudian 32 Bawaslu Provinsi memperoleh predikat informatif dan 2 provinsi menuju informatif dalam MONEP KI yang diselenggarakan oleh Bawaslu. Pusdatin tahun ini akselerasi SPBE dan telah menghasilkan 4 pembuatan dan pengembangan beberapa aplikasi IMM dan lain-lain. Kemudian penyampaian indeks kerawanan pemilu sebagai usulan data prioritas nasional pada kerangka satu data Indonesia SDI. Kemudian program yang akan dilaksanakan pembentukan tim CSIRT Bawaslu, penerapan standar nasional Indonesia International Organization for Standardization, kemudian juga sosialisasi dan persiapan tanda tangan elektronik untuk Bawaslu Provinsi. Demikian penyampaian informasi dan laporan terkait data penanganan pelanggaran data dan informasi. Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih, Pak Wadi. Selanjutnya ada pertanyaan bagaimana? Oh, tergantung yang ngundang. Dan sampai kita ketukar nih perannya nih Bapak ini. Aku yang ketua, Bapak ini yang moderator. Oke, mungkin aku pada dulu ya Pak. Dari beberapa penjelasan Pak Wakil, kemudian Teh Loli, Pak Erwin dan juga Pak Wadi tadi ada beberapa hal yang patut digarisbawahi. Mungkin tadi terkait dengan gambaran umum Pak Bakja itu bahwa 2022 itu isu penundaan pemilu sudah cukup begitu. Jadi 2023 saatnya kita move on begitu ya Pak. Nah, kemudian tadi Teh Loli itu menggarisbawahi tentang evaluasi Parmas dan Humas. Yang dimana titik berat itu ada di mengedepankan pencegahan ya Teh. Dan dari beberapa penjelasan tadi Teh Loli sudah menyampaikan bahwa sekarang itu DPD sedang berlangsung proses penyerahan data dukungannya, dan pengalaman kemarin kan ada kayak pencatutan nama masyarakat dalam proses pendaftaran parpol. Nah ini jangan sampai pada tahun 2023 ini di mana ada pencalonan DPD
untuk data dukungannya juga ada pencatatan nama masyarakat yang sebenarnya itu mereka tidak tahu bahwa itu namanya masuk ke dalam dukungan terhadap salah satu calon begitu. Nah, kemudian dari Pak Herwin tadi juga sudah disampaikan mengenai pola hubungan data kerja, kemudian juga ada penekanan terkait dengan data di angka 2 tadi ya Pak, untuk sebagai alternatif dukungan bagi Bawaslu dalam memiliki data kependudukan dalam pemutahiran data pemilih nanti. Kemudian juga tadi disebutkan sudah ada proses penyeleksian anggota KPU provinsi, kemudian juga pengawas di tingkat kecamatan dan akan berlangsung di tingkat kelurahan pada tahun ini. Dari Pak Puadi, mungkin tadi terkait dengan temuan-temuan pelanggaran pemilu, dugaan pelanggaran pemilu, mohon maaf, itu sampai 109 temuan, dan kemudian ada sekitar 69 yang terbukti dan diputus, begitu. Kemudian tadi juga ada yang digarisbawahi terkait dengan pelanggaran yang terkait sipol, kemudian dalam proses penetapan partai politik juga ternyata ada temuan-temuan dugaan pelanggaran di dalamnya di beberapa daerah tadi yang disebutkan. Mungkin aku langsung buka aja ke teman-teman karena mungkin waktunya agak sedikit terbatas. Dari teman-teman ada yang bertanya? Ya, mungkin bisa disebutkan nama media dan namanya. Tenang banget sih. Jangan tegang-tegang nanya aja. Dari distribusi.com tanya, ini kan sosialisasi sudah dibolehkan kampanye efeknya ke sana. Ini cara pencegahannya untuk yang menggunakan tempat ibadah ini gimana ya? Jadi kan ada yang nyerempet juga tuh mau ke situ gitu kan. Itu cara pencegahannya gimana ya? Boleh jelasannya? Dilarang. Pencegahannya yang pertama, kami tentu ada himbauan kepada seluruh peserta pemilu, baik partai politik maupun ini kan belum jelas nih, bahwa capres kan belum ada calon presiden, belum ada baca pres dan lain-lain. Tapi penggunaan tempat ibadah sebagai sebuah sosialisasi itu tentu tidak diperkenankan. Sosialisasinya sosialisasi politik praktis, bukan politik. Kalau masalah pemilu dan lain silahkan, tidak ada masalah. Nah, kemudian yang kedua, kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Agama. Dengan Pak Menteri, kita akan melakukan MOU dengan Kementerian Agama, khususnya dalam membahas permasalahan ini. Kemudian ketiga, kami juga telah menegur beberapa kali, ada 1-2 kali ya, teman-teman yang menggunakan, masyarakat yang menggunakan tempat ibadah. Kejadian terakhir ini di Cirebon nih. Pada saat ini kita melakukan investigasi di Cirebon, adanya pembentangan bendera partai di dalam masjid. Ini kita tentu akan sangat menyayangkan hal tersebut, karena masjid, tempat ibadah, gereja, wihara, pura adalah milik bersama, bukan milik salah satu partai politik tertentu ataupun peserta pemilu tertentu. Marilah kita jadikan tempat-tempat umum, tempat publik sebagai tempat bersama, bukan tempat-tempat yang dijadikan arena politik untuk mendukung ataupun menyerang kelompok dalam peserta dalam pemilihan umum ke depan. Ini kami lakukan, nanti himbauan sudah, kemudian pencegahan juga sudah. Nah, sekarang koordinasi dilakukan dengan Kementerian Agama, bahkan nanti mungkin dengan MUI, PGI, KWI, dan lain-lain. Kita akan perbaharui MOU-nya karena dulu sudah ada, dan ini kita lakukan pada saat ini. Yuk. Ya, silakan. Oke, baik, perkenalkan saya Amelia Rasuma dari PGI. Pertanyaan saya ada 2, Pak. Jadi terkait hasil dari kajian Bawaslu sendiri yang mengatakan bahwa kerawanan ya dalam pemilu 2024 itu berada di Provinsi DKI Jakarta. Faktor apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Lalu selanjutnya juga mengenai pernyataan dari Bapak Ketua KPU yang menyatakan bahwa ASN itu dapat menjadi tugas ADHOC.
Menhop, ya. Bagi syarat Kemudian, ya. Oke. Kita bagi ya. Kalau yang pertama Teh Loli, monggo Teh Loli. Ya, terima kasih Amelia ya. Nah, tadi IKP ini memang untuk kita menarik data dari proses IKP ini dua. Pertama, data yang ditarik provinsi, yang kedua adalah data yang ditarik oleh kabupaten kota. Nah, ketika data ditarik di provinsi, maka itu berarti menyangkut soal kewenangan Bawaslu di tingkatan provinsi. Dari hasil IKP menunjukkan DKI Jakarta, Sulut, Jabar, Kaltim itu kemudian menjadikan mereka rawan tinggi. Faktornya apa? Nah, kalau sahabat-sahabat ikuti, sesungguhnya IKP kita ini kan punya 4 dimensi ya. Pertama ada dimensi konteks sosial politik, lalu dimensi soal penyelenggaraan pemilu, yang ketiga dimensi soal kontestasi, dan yang keempat dimensi soal partisipasi. Jakarta ini gimana? Jakarta kalau lihat dari data IKP-nya, misalnya dia tinggi pada konteks sosial politik. Apa sih konteks sosial politik itu? Berarti dia bicara soal keamanan. Dia bicara soal otoritas penyelenggara pemilu. Dia bicara soal otoritas penyelenggara negara. Jadi dalam konteks ini, mari ini sebetulnya kalau dari prosesnya IKP dilihat dari pemilu sebelumnya, dari pilkada sebelumnya. Maka kalau kita lihat peristiwa di 2019 misalnya ya, juga pilkada sebelumnya, memang menunjukkan potensi ini terjadi kerawanan tinggi di DKI Jakarta. Sehingga cara melihat IKP adalah sebagai sebuah early warning system. Dia adalah deteksi dini, peringatan dini buat kita untuk 2024 kerawanan tinggi ini nggak boleh terjadi. Gimana caranya? Maka konteks programnya Bawaslu, programnya stakeholder terkait lainnya, penting merujuk ke IKP. Supaya begitu lihat DKI, oh dia konteks sosial politiknya tinggi nih, rawan nih. Oh dia konteks partisipasinya juga rawan. Oh dia ternyata tinggi konteks penyelenggaraan pemilunya. Maka apa? Intervensi yang bisa dilakukan mencegah kerawanan itu terjadi karena dia bentuknya deteksi dini. Nah itu yang terjadi di DKI Jakarta. Jadi memang DKI Jakarta itu ditemani oleh mana ya? Seingat saya ditemani oleh Sulut, Malut, Jabar dan Kaltim rawan tinggi. Apakah ini menunjukkan potret provinsi ini lalu buruk? Tergantung dari mana kita melihat. Bagi Bawaslu, seluruh tempat itu seharusnya dimaknai rawan tinggi. Ya kan, supaya upaya pencegahannya maksimal. Tetapi data IKP menunjukkan berdasarkan peristiwa yang lalu, ini yang akan punya potensi di 2024. Mari sama-sama kita mencegah supaya kerawanan ini tidak terbukti. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang kedua, masalah ini kalau diskusi harus ada kopi, Pak Moderator. Kopinya saya, kopi, masa diskusi nggak ada kopi? Terlalu ini Pak Moderator ini. Jadi yang terkait masalah pernyataan Pak Ketua KPU, perlu kami tanggapi bahwa memang aturan demikian. Jadi boleh ASN menjadi komisioner di tingkat ad hoc, silakan, namun harus cuti. Itu sesuai dengan surat jawaban dari Menpan RB kalau tidak salah dan surat kepala BKN. Sehingga sampai saat ini itu agak kesulitan kita ke depan ini. Kenapa? Karena ASN-nya harus cuti dulu. Nah itu yang jadi persoalan. Kenapa? Karena di beberapa daerah banyak ASN yang susah untuk cuti ketika terpilih menjadi Panwascam. Prosesnya juga panjang. Ini proses yang tapi sudah dijawab oleh surat Menpan dan menyatakan bahwa harus cuti atau berhenti sementara. Kalau di Bawaslu Kabupaten Kota berhenti sementara. Jadi mekanisme demikian. Gitu Mbak. Ada lagi? Oh, ada lagi. Monggo moderator ngambil lagi. Inilah reportnya. Di rumah sendiri. Nggak ada ngopi lagi, ya Allah, hidupnya. Nggak ada yang, saya ngopi sendiri nggak masalah kan? Kopi masih ada di mana kok. Monggo, monggo. Ya mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Oh, 2 orang, oke kita
Ini ada Mas Tito sama Mas Yakub ya. Mungkin dari Mas Yakub dulu, Mas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau minta tanggapannya soal tentang Eropa ini kan DKPP menyoroti tidak boleh tangkap. Jadi badan ad hoc itu kita bekerja di tempat lain, contohnya mungkin PNS ataupun yang lain, tidak menerima dapat gaji juga kalau kata Pak Hakim kemarin. Oh iya. Tapi itu bagaimana sih sebenarnya, apakah peraturannya itu disamakan sama rata antar penyelenggara atau masing-masing harus seperti apa, karena takutnya ada misleading. Terima kasih Pak. Ya, menurut menurut peraturan perundang-undangan di keuangan negara bahwa satu orang itu tidak boleh menerima double gaji dan double income dari negara, itu jelas. Jadi kalau menerima double income itu tidak dibolehkan. Oleh sebab itu muncullah salah satunya larangan untuk menerima double income dan kemudian bekerja double ya. Jadi panwascam iya, misalnya panwascam iya, PNS juga iya. Itu tidak diperkenankan. Jadi harus pilih salah satu dari kemudian cuti atau berhenti sementara sehingga tidak mendapat penghasilan dari negara, yang dapat dari panwascamnya, tidak dari ASN-nya. Itu maksudnya, Mas. Dan itu sama. Banyak laporan. Iya. Berarti itu jadi mungkin banyak. Ini karena ya aturan baru, dulu kan boleh. Dulu boleh. ASN juga, panwascam juga iya. Dan mohon maaf juga karena kebetulan teman-teman ASN tingkat daerah ini juga mempunyai kemampuan sehingga kemudian banyak menjadi panwascam. Nah, inilah yang kemudian diperbaiki di 2019 yang lalu juga sudah muncul bahwa panwascam ASN itu tidak diperkenankan jadi panwascam. Tidak boleh jadi panwascam, harus cuti di luar tanggungan. Kalau cuti di luar tanggungan berarti tidak dapat gaji atau tidak berarti sementara tidak dapat income dari pemerintah. Terkait di peraturan ini itu nanti dengan KPU sendiri dan dengan DKPP sendiri sudah ada komunikasi. Soalnya kan sempat ada beda pemahaman gitu. Kalau pemahaman tidak sama seharusnya, karena pemahaman antara teman di DKPP maupun juga di KPU dan Bawaslu bersama. Karena dalam masalah pelantikan itu akan dalam masalah keuangan itu akan mengacu pada peraturan Menteri Keuangan dan juga Undang-Undang Keuangan Negara dan peraturan pemerintah di bidang keuangan negara. Itu maksudnya di apa? Jadi dasarnya itulah tidak boleh menerima double income dari negara, itu dasarnya. Baik Pak, kalau untuk kayak guru honorer, kayak apa, mungkin perangkat desa, itu seperti apa? ASN kan masih dibahas ceritanya. Kalau perangkat desa, kalau kayak perangkat desa itu, kalau tidak dapat income dari negara kan tidak boleh juga. Double income nggak boleh. Jadi misalnya nih, Pak, saya langsung tunjuk aja nih. Pak Heru ini ASN. Sekarang Pak Heru nggak dapat penghasilan dari negara, dari sebagai ASN-nya tidak mendapat. Jadi yang mendapat sebagai komisionernya. Karena satu-satunya ASN hanya Pak Heru di sini pada saat ini komisioner. Iya. Nah kalau perangkat desa itu ada aturan tersendirinya menurut saya. Nah itu yang kemudian harus dibicarakan ke depan. Tapi kalau dia terima income juga dari negara, tentu tidak. Jadi basisnya di situ. Kuncinya di income dari negara. Jadi kan bisa double dua gitu. Nanti bisa dipermasalahkan juga. Tapi saya nggak mau contohkan yang lain. Nanti jadi blunder kemana-mana nanti. Oke, ada yang lain? Ada yang lain. Satrio nih. Oke, lanjut. Ya itu udah kebiasaan. Sudah moderator lama nih Pak jadi. Ya, Bung Tito mungkin ini kayaknya kalau melihat dari wajahnya terkait bicara anggaran ya Mas. Oke, Bung Tito silakan. Pak mau tanya ke Semua Pak Heru loh, anggaran Pak Heru. Mungkin persiapan tadi kan sempat disinggung persiapan di DOP Pak. Saat ini sedang dibutuhkan dari provinsi Induk gitu kan. Cuman ini membuka rekrut seleksi untuk perlengkapan terus apakah juga sedang ada rencana untuk membangun gedung atau kantor sekretariat resmi
Tadi DPD itu pertama. Yang kedua, mengenai soal anggaran dikit Pak. Kalau usulan anggaran tahun 2023 berapa? Kemudian yang sudah disetujui Presiden itu di IPA-nya berapa dan sejauh mana itu nanti bisa cukup untuk mengongkosi persiapan Bawaslu di Indonesia. Oh, ini untuk Bawaslu nanti kalau nggak cukup ya. Kalau ini kita jawab, saya jawab kalau yang terakhir ya. Apalagi? Pak Adi yang tadi disebutkan soal laporan yang masuk diproses di Sulawesi Selatan, Pak. Itu kan kalau nggak salah kasusnya soal berubahnya status dari timeless jadi PNS dari rekap di kota ke provinsi, Pak. Mungkin boleh dielaborasi sedikit laporannya itu jelasnya seperti apa dan perubahan status timeless itu melibatkan satu partai, banyak partai atau seluruh partai kita? Yang ini saya jawab yang terakhir. Kita pagu indikatif kita 7 triliun tahun ini. Pagu indikatifnya 7 triliun. Kemudian yang yang sepakati anggaran itu sekitar 13 triliun. Jadi kami sudah sampaikan ke DPR dan pemerintah bahwa kita masih ada kekurangan 6 triliun lagi. Jadi pagu indikatif pada saat ini 7T dan yang sekarang masih kurang itu 6T. Jadi mungkin tahun ini insya Allah kalau kami berharap yang 6 triliun turun menjadi pagu indikatif, gitu. Jadi sudah dibahas kemarin, disetujui 13 triliun, tapi menjadi pagu indikatif itu 7 triliun, yang masih kekurangan sekitar 6 triliun. Itu pada saat ini di tahun 2023. Nah, silakan lanjutnya Pak Heru. DOP dari Terima kasih Pak Ketua. Saat ini memang Bawaslu sudah memberikan mandat ke Bawaslu Induk, Bawaslu Provinsi Induk. Nah, ini Bawaslu Provinsi Papua untuk membantu Bawaslu melakukan pengawasan di 3 provinsi DOP, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Bawaslu Provinsi Papua Barat itu diberikan tugas melakukan pengawasan membantu Bawaslu untuk pengawasan di provinsi DOP Papua Barat Daya. Tetap semua di bawah kendali Bawaslu. Nah, ini Bawaslu RI yang nantinya di kita ada masing-masing koordinator wilayah akan bertugas untuk itu. Jadi kawan-kawan di provinsi yang kami berikan kepercayaan dibagi itu melaporkan secara rutin kepada Bawaslu terkait dengan apa yang telah dilakukan dan mengkonsultasikan hal yang dianggap perlu terkait dengan hasil-hasil pengawasan, terutama yang terkait dengan tantangan hambatan yang ditemui dalam pengawasan. Kita memang saat ini 1-2 minggu ke depan Bawaslu akan mengkomunikasikan kepada Bawaslu Provinsi Induk dan pemerintah daerah untuk pembentukan sekretariat. Kita memang awalnya membentukan sekretariat dulu sebagai langkah awal agar supaya nantinya tugas-tugas pengawasan itu bisa terfasilitasi. Nanti kita lihat ini saya dengan Pak PLT Sekjen akan mengkomunikasikan itu dalam 1-2 minggu ke depan supaya nantinya ada penjelasan terkait dengan siapa pejabat yang dipercayakan untuk menjadi semacam penghubung sebelum terbentuknya pegawai kelembagaan Bawaslu dalam ini sekretariat di 4 provinsi DOP. Nah, untuk pembentukan anggota Bawaslu provinsinya sesuai dengan Perpu kan sebenarnya itu menyesuaikan dengan pembentukan induk. Berarti kan di awal di bulan Juni itu kan akhir masa jabatan dari Bawaslu Provinsi Papua. Maka itu akan bersamaan pembentukannya dengan Bawaslu Provinsi DOP, termasuk juga nanti di Bawaslu Provinsi Papua Barat, yang 3 sudah terbentuk tahun lalu, sekarang ada penambahan 2 orang, maka itu juga akan bersamaan dengan pembentukan anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya. Jadi kita secara bersamaan akan seleksi, apakah dia akan pisah antara Papua dan Papua atau secara bersama. Nanti lihat kajian intensitas dari Bawaslu terkait dengan itu. Jadi sekali lagi ini tetap diwakili Bawaslu untuk tugas pengawasan di 4 daerah otonomi baru di Papua dan Papua Barat, dan ke depan akan ada pembentukan sekretariat dan anggota Bawaslu provinsi yang paling lambat ya bulan Juli 2023 ini sudah terbentuk berdasarkan ANJ di Papua Barat. Demikian. Semuanya di 2023, Pak. Semua di 2023. Jadi Bawaslu itu tidak ada masalah untuk
kabupaten kota kita tidak ada masalah dalam seleksi yang sekaligus, karena kita seluruh kabupaten kota se-Indonesia Bawaslu 15 Agustus 2023 mengakhiri masa jabatannya. Jadi sebelum itu 5 bulan sebelum itu dilakukan 5 bulan tambah 15 hari atau kurang 15 hari dilakukan seleksi, dilakukan pembukaan terhadap tim sel, pembentukan tim sel. Jadi kemungkinan bulan Maret April. Jadi, dan kemudian kita punya gelombang kedua Bawaslu provinsi. Yang kita perhatikan, yang kita wajib prihatin adalah teman-teman KPU, karena banyak di teman KPU itu ada 10 gelombang, ada 10 atau 12 gelombang seleksi KPU. Ini yang perlu perhatian bersama kita untuk mengawasi proses yang dilakukan oleh KPU. Demikian, Bang Wadi. Pak Menteri tadi soal anggaran baru mobilisasi 7 triliun. Ya. Nah, itu memang masih dirasa kurang sehingga mengharapkan cairnya yang atau sebenarnya karena kalau KPU kan dari 23 cair 15 ya insya Allah cukup lah katanya gitu kalau iya. Kan yang direncanakan itu 13 triliun, bukan yang 7. Kan begitu kan? Ya, yang disepakati kan 13. Kalau 7 kan jadi pagu indikatifnya. Jadi proses perencanaan di Bawaslu itu sesuai dengan yang 13 triliunnya. Jika tidak seperti itu. Jadi gini, 22 triliun itu dibagi 22 triliun kan teman-teman KPU itu 76 ya, 76 dibagi 3. 2022, 2023, 2024. Kita pun 22 triliun dibagi 3. 2022, 2023, 2024. Nah, pembagian itu pada 2023 adalah 13 triliun. Jadi kalau nanti cuma 7 triliun, maka tidak 22 jadinya kan. Ya, kalau misalnya kita pasti mengawasi dengan optimal. Tapi alat kerja dan misalnya gini, kita mengawasi di pulau, tiba-tiba dipotong anggarannya setengah. Emang ke pulau itu nggak balik lagi kan ke kantor kan, itu juga harus diperhitungkan lah gitu. Jadi ya kalau bisa naik darat sih nggak apa-apa, teman-teman Panwas yang disuruh berenang nggak boleh juga kan. Karena perhitungkan juga faktor-faktor di Indonesia negara kepulauan, bukan negara daratan. Kalau di teman-teman sini pulang kembali mobilnya mogok, kenapa? Karena cuma anggaran di 7 triliun, setengahnya lagi jalan kaki, itu masih bisa lah. Tapi kalau disuruh berenang kan nggak boleh. Itu salah satunya lah. Ya. Kalau nggak bisa berenang, Kalau bisa berenang kan, Pak Badi. Satu dia aturannya. Baik, terima kasih. Kalau tadi pembentukan sekretariat DOB, mungkin di divisi penanganan pelanggaran ini kita sedang memikirkan pembentukan sentra Gakumdunya. Jadi seiring dengan beberapa wilayah di Papua, ya, Papua Barat Daya, Pegunungan, Papua Tengah. Nah, ini sambil nanti berproses ya. Kemudian nanti kita akan memberi tugas kepada staf di lingkungan Bawaslu RI, terutama tenaga ahli untuk turun ke lapangan terhadap proses pembentukan sentra Gakumdu sambil berjalan. Karena ini jangan sampai nanti sudah terbentuk, kita mau tidak mau kan ketika nanti ada potensi dugaan pelanggarnya harus sudah berjalan karena tahapan sudah berjalan. Nah, kemudian kaitannya dengan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh KPU ya di Provinsi Sulawesi Selatan, kaitannya dengan rapat Prenoleka, verifikasi perbaikan dan keanggotaan. Ini mohon maaf kita belum bisa menjelaskan secara detail karena jadi kita ini ketika dalam konteks pelanggaran administrasi mekanisme ini kan melalui mekanisme persidangan. Jadi tidak bisa hakim majelis itu menjelaskan secara detail panjang putusan itu belum dikeluarkan. Jadi nanti
ketika putusannya dikeluarkan baru akan terlihat. Ini menyangkut persoalan kaitannya dengan kode etik beracara dalam konteks di penanganan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur di Bawaslu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Oh iya. Jangan kayak gitu. Dibully mereka. Betul. Saya ambil bahan deh, Pak Ketua. Siap. Ya, mungkin teman-teman masih ada yang bertanya. Mas Iqbal nih. Oke, akhirnya bersuara juga. Silakan Mas Iqbal. Ya. Nanti kayak Pak Kanil kan dia. Oke, makasih. Oke, Mas, silakan Mas. Jadi saja tadi Pak Erwin, Pak Badi ingin mengelaborasi sedikit saja soal pengawasan di tahap pendapilan. Ini kan pendapilan di DPR RI dan DPRD provinsi itu ada tengah waktunya, ada sampai tanggal 9 Februari. Nah, dari waktu yang terbatas itu, tadi kan sudah disebutkan bahwa akan meminta data DAK 2 dari Kemendagri sebagai data pemerintah. Itu data DAK 2-nya itu mau diapain? Yang pertama, yang kedua, potensi-potensi kerawanan di tahap pendapilan ini apa saja, dan sebelumnya sudah ada pendapilan di tingkat kabupaten kota, nah itu apa teman-temannya atau apa yang dikhawatirkan pelanggaran yang terjadi saat pendapilan DPR. Terima kasih. Ya, mungkin kita rangkum aja. Lanjut, Mas Febrian. Ya, karena saya masih melanjut soal ASN tadi, diperbolehkan jadi Seto. Nah, di lain sisi dalam Rakornas Bawaslu di Bali ketika itu Mendagri menyebut ASN yang sangat potensial untuk memihak dalam pemilu. Mereka bisa diarahkan oleh pimpinannya untuk kepentingan politik tertentu atau saling mendukung. Nah, bagaimana Bawaslu melihat aspek netralitas ASN? Karena itu kan jadi prioritas Bawaslu juga ya. Apa potensinya lalu pencegahannya bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Yang pertama, Pak Erwin. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, persoalan pendapilan kan sebenarnya kalau kita tinggal menunggu kebijakan Bawaslu, kebijakan KPU. Karena kalau awalnya kan untuk pendapilan DPR RI dan DPRD provinsi sebagai lampiran dari Undang-Undang 7 2017. Untuk saat itu kan saya katakan tadi bahwa kita secara internal kita akan konsolidasi di Bawaslu sambil akan koordinasi dengan kawan-kawan KPU, kebijakan apa yang akan diambil, apakah memang bisa saja lampiran 7 itu akan menjadi keputusan KPU, atau juga ada penghitungan yang lain. Nah, penghitungan yang lain juga ini akan sama-sama kita koordinasikan terkait juga dengan apakah memenuhi 7 prinsip dari penyusunan daerah pemilihan. Nah, bagi Bawaslu sebenarnya kan bertugas untuk mengawasi terkait dengan pendaftaran itu agar supaya nantinya penetapan daerah pemilihan itu dan alokasi kursi sesuai ketentuan. Nah, karena ini adalah produk, maka Bawaslu sebenarnya berharap bagi Bawaslu ada semacam simulasi dapil. Karena dengan memperhatikan bahwa kewenangan penetapan dapil itu oleh KPU. Nah, kami mengharapkan ada data. Nah, secara normatif kita berharap ada data dari Kementerian Negeri. Tetapi kalau memang tidak ada, maka Bawaslu akan alternatif lain. Saya sudah instruksikan kawan-kawan provinsi dan kabupaten kota untuk melakukan konsolidasi, koordinasi dengan Dinas Dukcapil di kabupaten kota supaya mendapatkan 2 data terkait dengan DAK 2 dan terkait dengan peta wilayah. DAK 2 itu pun bisa saja terkait dengan basis kecamatan dan basis kelurahan desa. Karena di pendapilan untuk kabupaten kota kan bisa saja terdiri dari bagian kecamatan. Ada gabungan beberapa kelurahan dan desa itu bergabung untuk jadi satu daerah pemilihan. Jadi prinsipnya kita akan koordinasikan untuk ini, dan nantinya
di Bawaslu akan berkoordinasi supaya nantinya penetapan daerah pemilihan, apalagi yang krusial tentang pendapilan di DPR RI yang apakah dia masih mengacu di Undang 7 2017 atau dalam bentuk yang lain untuk hal ini. Terutama juga sebenarnya kalau di perencanaan awal untuk pendapilan sebenarnya ada penambahan. Awalnya sih ada penambahan untuk dapil DPRD provinsi. Setahu saya di Sulawesi Tengah dan di Banten ada penambahan. Nah itu mungkin titik krusial kita, karena kalau dia bergeser ini penampilan maka itu juga akan kita bersama. Jadi intinya begini, apakah perubahan daerah pemilihan itu berdasarkan dengan ketambahan jumlah penduduk yang berimplikasi kepada penambahan jumlah kursi atau pengurangan jumlah kursi, maka itu juga menjadi catatan kita supaya nantinya dengan memperhatikan 7 prinsip ini semua bisa terakomodir. Walaupun juga memang kita akan lihat terkait dengan itu. Jadi itu teman-teman sekalian yang bisa kita lakukan pendampingan. Yang penting di bulan Januari secara internal Bawaslu akan konsolidasi. Kemarin kita sudah rapat secara internal mempersiapkan jalan dengan alat kerja kita, alat kerja pengawasan, yang nantinya kita akan memberikan masukan ke kawan-kawan KPU. Dan nantinya ketika di hari pengesahan untuk dapil itu tidak ada persoalan. Karena itu berpotensi juga dugaan pelanggaran dan penyelesaian sengketa kalau bentuk keputusan. Terima kasih. Yang ASN, kalau kita lihat netralitas ASN menjadi prioritas juga pada proses penyelenggaraan yang ada. Pertama, kita melakukan hampir di provinsi, setiap provinsi ke kota, teman-teman kerjasama dengan Pemkot dan Pemprov dalam melakukan sosialisasi netralitas, dan juga kemarin dengan Korpri. Nah, kemudian apakah bisa digunakan ASN sebagai untuk menunjang kampanye dan lain-lain? Sebenarnya tidak boleh, dalam normanya kan tidak boleh. Namun bisa saja kalau melakukan pelanggaran, akan tapi itu menjadi perhatian kita bersama, sehingga kemudian sekarang penindakannya lebih jelas dengan peraturan 5 lembaga negara yang mengatur tentang netralitas ASN. Jadi jika kemudian PPK, misalnya PPK pejabat perubahan komitmennya tidak mengikuti saran rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara, maka Badan Kepegawaian Negara akan melakukan penutupan data kepegawaian misalnya, sehingga kemudian yang bersangkutan tidak mendapatkan gaji. Dan juga teguran juga buat pejabat pembina kepegawaiannya. Nah, proses itulah yang kemudian kita lakukan dulu agak tersendat, sekarang tidak. Nah, proses ini telah dilakukan, sehingga kemudian kami harapkan tidak ada teman-teman calon kepala daerah ataupun nanti lembaga negara di atasnya melakukan pelanggaran terhadap netralitas ASN, pengumpulan dan lain-lain, mobilisasi dan kawan-kawan isolasi. Kita harapkan tidak ada, walaupun data di kami pelanggaran netralitas ASN itu lebih banyaknya di pilkada daripada di pemilu. Yang menarik itu nanti kita akan lihat apakah ini masih ada apa tidak, karena akan ada juga nanti kita punya IKP tematik ini. Kita tunggu nih, kita punya IKP tematik yang kita lakukan dalam beberapa bulan ke depan untuk mempersiapkan berbagai skema dalam jika kita ketemu hal-hal yang kemudian menjadi persoalan besar, misalnya netralitas ASN, kemudian media sosial, pengawasan media sosial dan lain-lain. Gitu, Mas. Itu bakal jadi perhatian serius Bawaslu ya, karena ketika sebagai ASN saja dia tidak boleh berpihak, apalagi ketika jadi tugas badan ad hoc itu. Iya, yang ASN itu hampir sama dengan penyelenggara pemilu, dia bisa memilih, tapi dia tidak boleh mengungkapkan pilihannya. Itu dia persoalannya. Kami ini kan boleh memilih. Kami tidak ada larang memilih seperti layaknya teman-teman TNI dan Polisi. Tapi kami tidak boleh mengeluarkan pendapat pribadi di depan publik untuk mendorong salah satu pasangan calon tertentu. Makanya kami sekarang, ini mungkin juga sama teman-teman di penyelenggara pemilu, hati-hati. Sudah mulai begini, udah agak hati-hati loh sekarang begini. Ini bisa dihentikan dengan 1, ini dihentikan dengan 2, ini dihentikan dengan 3. Nah, kami harapkan poster dan yang lain itu sudah hilang yang beginian. Karena sudah ada peserta pemilu sekarang. Kalau dulu kan masih agak inilah. Sekarang sudah ada. Teman-teman penyelenggara hati-hati dengan poster sekarang. Mohon maaf. Ditahanlah posternya sampai dengan nanti akhir
pemilu. Jadi jangan sampai posisinya begini-begini. Kami jangan diajak juga oleh wartawan, ayo begini Cim, nggak boleh. Kita harus gini aja, gini saja kita bisanya. Itu dan demikian ASN juga. Jadi ASN sekarang juga kalau poster harus hati-hati. Dua misalnya di sampingnya pasangan calon dua, itu dia selesai sudah. Nah itu bisa dilaporkan. Walaupun nanti teguran sifatnya kalau seperti itu, tidak kemudian karena tidak hanya kadang-kadang kan lupa kan fee bisa disebut dua, nanti kan kadang-kadang kelupaan. Nah, kami mengingatkan teman-teman ASN dan penyelenggara pemilu, jangan lupa penyelenggara pemilu agar tidak melakukan pose-pose foto-foto ini, kecuali fotonya diambil sebelum penetapan peserta pemilu. Hati-hati juga sekarang kemudian posenya dulu Pak di fotonya tahun Oktober 2022, sekarang kemudian diupload kembali. Nah itu perlu kita cek di media sosialnya. Itu juga jadi perhatian kan dulu karena pernah ada laporan seperti itu, padahal posenya pose sebelum penetapan peserta pasangan calon. Gitu Mas. Ya. Itu kan kadang-kadang mengulang, media sosial mengulang, misalnya sebut merek jadinya Facebook misalnya mengulang lagi kenangan memori 2 tahun yang lalu pada saat begini fotonya, ya repot. Kami pernah menjadi persoalan pada saat seleksi Bawaslu Kota yang bersangkutan posternya seperti demikian, padahal itu memori dia 2 tahun yang lalu sebelum yang bersangkutan ikut seleksi. Nah hati-hati bagi penyelenggara pemilu, pose-pose berkasihan lah. Jadi kami akan cek betul itu dalam masalah-masalah seperti itu. Akan ada usulan dari Mas, menarik juga untuk himbauan agar tidak melakukan. Iya, betul. Terima kasih banyak. Ini akhirnya berbuah hasil nih dari sini. Surat himbauan nih. Ini Mas Arif ini Dewan Pembimbing ini ya? Oh, Dewan Pembina ya? Bukan pembimbing katanya. Lu kira ini tesis ya? Karena Dewan Pembimbing ya. Jangan malu-malu Mas, santai aja sebagai Dewan Pembina. Bercanda ya Pak. Nah, mungkin satu lagi Pak, tadi dari pertanyaan Mas Iqbal ada terkait dengan DHK 2. Ini untuk mau diapain kata Mas Iqbal kira-kira data penunjang ini nantinya dalam proses mutarlik pemutahiran data pemilih. Ya. Ada satu lagi Pak, jadi pertanyaan Mas Iqbal terkait DHK 2. Itu kata Mas Iqbal mau diapain data ini, karena kan tadi belum dijelaskan. Mas Erwin mungkin data DHK 2 ya kan dia kan sumber utama dalam penyusunan dapil. Dapil itu kan disusun dengan dua sumber data. DHK 2 itu kan berbasis kecamatan, kemudian peta wilayah. Nah itu sebagai bagian dari bahan bagi KPU untuk menyusun daerah pemilihan. Dan bagi Bawaslu kita karena lakukan pengawasan, dan kita perlu juga semacam simulasi dapil. Walaupun kewenangan di KPU, tapi simulasi dapil supaya nanti kita sandingkan ada enggak yang terkait dengan perbedaan prinsip penyusunannya dengan 7 prinsip penyusunan, dan kita komunikasikan terkait dengan ini supaya nantinya tidak ada yang merasa dirugikan dengan penyusunan dapil, penataan dapil ini, apalagi itu daerah pemilihan yang baru sama sekali. Dan itu bagi Bawaslu potensi masalah, ada 2 potensi masalah, dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi, atau kalau dalam bentuk keputusan KPU, maka dia bisa masuk dalam sengketa Bawaslu. Jadi kita berupaya masuk di awal untuk itu, mengingatkan kawan-kawan KPU dengan data yang ada di Bawaslu, maka kita akan sandingkan, kalau memang itu bisa logis alasan argumentasi dari KPU supaya nantinya ditingkatkan lagi di bawah, apalagi di DPR RI yang menjadi kewenangan full dari KPU RI, itu kita akan koordinasikan untuk itu. Jadi itu maksudnya supaya pengawasan dapil ini kan berbeda dengan pengawasan tahapan yang lain. Pengawasan dapil itu bentuknya produk. Produk itu yang memang akan bentuk produk berarti ada sumber-sumber data, sebenarnya salah satu yang kedua, melakukan agregat kependudukan berbasis kecamatan. Walaupun kita minta juga selain itu ada berbasis desa kelurahan, karena ada dapil di DPRD Kabupaten Kota yang gabungan desa kelurahan. Ya, nambah dikit. Jadi sebenarnya kenapa DHK ini mau diapain?
Karena kan kalau bicara soal dapil, dia menyangkut alokasi kursi. Maka salah satu yang menjadi prioritas pengawasan itu adalah kesesuaian data DAK dengan alokasi kursi. Karena ini nanti menyangkut soal keadilan dan lain sebagainya. Maka dalam proses untuk dapil ini yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu adalah soal prinsip, keterpenuhan prinsip yang tadi Pak Heru sampaikan ada 7, lalu juga ketepatan data, penggunaan peta wilayah yang mutakhir karena nanti berpotensi sengketa kalau daerah perbatasan, lalu juga ketepatan prosedur bagaimana ini dilakukan dengan baik oleh teman-teman, misalnya harus melalui rapat pleno secara terbuka. Itu yang akan menjadi fokus pengawasannya Bawaslu. Terima kasih. Mungkin untuk ditanya jawab sudah cukup ya teman-teman. Maksudnya cuma gini doang. Yang lagi lebih itu gimana gitu? Tentang KPU apa gitu kan? Gua baru kali ini gimana nggak tertantang gitu. Jadi saya dapat info nih Pak Ketua. Mungkin ada sesi yang lebih santai setelah ini, karena ada teman-teman kan masih tegang Pak Ketua tadi ya kan, diskusinya kurang apa ya, kurang itu berarti gara-gara moderatornya kan, gara-gara gula. Gila. Dapat info nih Pak Ketua ya. Iya. Ternyata ada salah satu pimpinan Muslim berulang tahun. Nah, lu mau ditraktir di mana nih? Siapa dulu? Benar nggak Bang Wadi? Selamat ulang tahun Bang Wadi. Siap ditraktir Pak Wadi. Kita siap Pak, kita siap. Lu mau dibawa Sarina ke sini apa kita ke Sarina? Gimana Bang Wadi? Ya, alhamdulillah mungkin untuk diskusi kita hari ini diskusi yang pertama untuk KPP, Pak Ketua, saya Loli, Pak Erwin dan Pak Badi. Terima kasih banyak kepada Bawaslu yang sudah memberikan kesempatan kepada KPP untuk menggelar diskusi untuk yang pertama kalinya bersama Bawaslu. Semoga bisa berjalan terus ke depannya. Kita mengangkat tema-tema yang bisa mencerahkan. Ya, mencerahkan. Untuk pemilu ke depan supaya pemilu kita lebih damai, aman, dan bisa memberikan kesejahteraan sebagaimana yang diharapkan banyak rakyat Indonesia. Jadi mungkin demikian diskusi hari ini yang bertajuk evaluasi pemilu serentak 2024 untuk pelaksanaan tahapan tahun 2022 dan refleksi untuk tahun 2023. Saya Ahmad Teguh Toko menutup acara ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.